everyone, long time no see. Welcome back to Mem Infa YouTube channel. How have you been? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan semangat belajar. Hello everyone. Have you ever read someone experience or biography? Pernahkah kalian membaca pengalaman seseorang atau riwayat hidup seseorang? Have you ever write your own experience? Atau pernahkah kalian menuliskan pengalaman pribadi kalian, misalnya pengalaman liburan dan lain sebagainya. Nah, saat kita menceritakan pengalaman kita yang pastinya terjadi di masa lampau, maka kita menggunakan teks yang disebut recount text. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar tentang recount text. Hello everyone, what is recount text? Ada yang tahu apa itu teks recount? Nah, simaklah penjelasan berikut ini. Recount text is a text tells about an experience or an events that happened in the past. Teks recount adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau. The purpose of recount text is to retell past event. Nah, tujuan dari teks recount adalah untuk menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Kejadiannya bisa beragam, bisa tentang pengalaman pribadi, tentang kisah hidup seseorang, tentang biografi atau riwayat hidup seseorang, atau bisa juga tentang sejarah. Halo semuanya, sekarang kita lanjut pada aspek berikutnya, yaitu generic structure of recount text. Artinya, struktur atau bagian-bagian dari teks recount. Yang pertama adalah orientation. It tells who is involved in the story, when, where, and why the story happened. Pada bagian ini menjelaskan tentang siapa yang terlibat dalam cerita, kapan, di mana, dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Bagian kedua yaitu series of events. It tells what happened in the story. Artinya, pada bagian ini menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, bagian yang ketiga yaitu reorientation or optional. It tells the conclusion of the story. Jadi, pada bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan dari cerita. Bagian ini merupakan optional atau pilihan. Boleh ada atau tidak di dalam sebuah recount text. Halo semuanya, yuk simak language features atau ciri kebahasaan dari recount text. Nah, yang pertama cirinya adalah kalimatnya menggunakan simple past tense dan boleh juga menggunakan past continuous tense karena pada recount text ini menceritakan tentang kejadian yang sudah lampau. Oke. Nah, yang kedua yaitu using action verbs atau menggunakan kata kerja aksi. Artinya, kata kerja yang pada saat dilakukan itu kelihatan. Misalnya, sleep, artinya tidur, eat, artinya makan, dan lain sebagainya. Nah, ciri kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan chronological connectors atau kata penghubung. Misalnya, then, next, after that, dan lain sebagainya. Nah, karena ini untuk menceritakan kejadian satu ke kejadian selanjutnya, jadi recount text ini membutuhkan kata penghubung atau konektor. Halo semuanya, setelah kita membahas beberapa aspek yang terkait dengan recount text, so let's see the example of the recount text. Yuk simak contoh teks berikut ini. Mulai dari paragraf pertama. One day in January 2021, I went visiting on Teluk Bara. Pada suatu hari di Januari tahun 2021, saya pergi memancing di Teluk Bara di bagian Pulau Buru. I cast under our own dock with a rubber board and bam! Paragraf 1 ini disebut orientation karena menceritakan tentang siapa yang terlibat dalam cerita, kapan, di mana dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Nah, kita lanjut dengan paragraf 2 dan 3. A big cakalang fish took off to the other side of the dock and I was sure the line was going to break because his pulling was rubbing the line against hard rocks.
Kemudian terus ke paragraf 3, lanjut di kalimat terakhir ya, yang memang sudah underline pink di situ. Ada kalimat no, ice cream louder than I ever had. Paragraf 2 dan 3 ini disebut event karena menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam cerita atau urutan kejadian. Nah, sekarang kita fokus pada kalimat terakhir di paragraf 3 itu yang ada di dalam box pink. It was a true story and a sad one for me. Artinya, ini adalah kisah nyata dan menyedihkan yang pernah saya alami. Jadi, kalimat ini disebut reorientation atau kesimpulan dari cerita. Jadi, reorientation itu boleh ditulis dalam satu kalimat singkat seperti pada teks ini. Hello everyone. Yuk perhatikan kata-kata yang sudah di-underline pada teks itu. Itu adalah contoh dari penerapan past tense ya. Misalnya yang pertama di situ ada kata I went, past tense ya, saya pergi. I cast, terus di situ adalah action verbs atau kata kerja aksi. Terus ada kata took off, action verbs, ada kata I was short, ini adalah linking verb. I pulled, itu adalah action verbs. I got, past tense. I knew, itu adalah past tense. Dan ada juga ice cream, ini adalah action verbs ya. Ciri kebahasaan berikutnya yang diterapkan pada teks ini adalah penggunaan past continuous tense, yaitu seperti pada contoh yang sudah di-underline itu ada kata the line was going to. Nah, itu adalah past continuous tense. Ada was rubbing ya. Terus ada kata yang terakhir di bawah itu he was swimming away. Itu merupakan contoh dari penggunaan past continuous tense. Ciri kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan connectors atau kata penghubung. Contohnya di situ ada kata finally, akhirnya, however, bagaimanapun, dan kata the next ya. Itu merupakan kata penghubung atau konektor. Berikut ini adalah contoh lain dari recount text tentang biografi Jenderal Sudirman. Nah, perhatikan di paragraf 1 itu menceritakan tentang sosok Jenderal Sudirman sebagai pahlawan militer, sehingga bagian ini disebut orientation. Lanjut pada paragraf 2, di situ menjelaskan tentang pengalaman hidup Jenderal Sudirman atau urutan kejadian yang dialami oleh Jenderal Sudirman, sehingga bagian ini merupakan series of events ya, atau urutan kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita. Memahami aspek pada recount text mudah kan? Nah, agar lebih paham lagi, yuk kerjakan soal berikut ini. Number 1. What is the text tell about? Apa yang dibicarakan dalam teks tersebut? Nah, perhatikan di teks ini tentu menceritakan tentang biografi Bapak Anies Rashid Baswedan. Okay. Number 2, what is the purpose of the text? Apa yang menjadi tujuan dari teks tersebut? Nah, karena ini adalah contoh dari recount text, jadi tujuannya tentu untuk menceritakan kembali biografi atau riwayat hidup dari Bapak Anies Baswedan. Number 3. What is the main idea of paragraph 1? Apa yang menjadi ide pokok dari paragraf 1 ini? Nah, perhatikan di situ contoh dari recount text tentang pengalaman pribadi. Nah, perhatikan di paragraf 1 ya. Oke, lanjut number 4. What is the main idea of paragraph 2? Apa ide pokok dari paragraf 2? Perhatikan paragraf 2 di kalimat terakhir ada kalimat finally I got him to my side. Artinya, akhirnya saya berhasil menangkapnya. Nah, kalimat terakhir pada paragraf ini sama dengan option B pada soal itu, yaitu the writer got a big cakalang fish. Artinya, penulis berhasil menangkap ikan cakalangnya. Number 5. What is the purpose of the text?
Apakah tujuan dari teks ini? Nah, ini kan contoh dari recount text. Jadi pastinya tujuan adalah untuk menceritakan kembali pengalaman atau retell the reader about fishing on Teluk Bara. Jadi jawabannya adalah C ya. Retell the reader about fishing on Teluk Bara. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.